kepada lakum dinukum. Zat mana yang bisa seperti itu? Nggak ada kecuali Allah. Disitulah objektivitas yang luar biasa. Disitulah sistematisnya cara berpikir Quran itu yang Allah ajarkan. Disitulah sikap toleransi muncul. Tapi jahatnya rejim dunia barat dan sampai rejim di Indonesia ini mengkondisikan Islam itu intoleran. Dibentuklah BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang dimaksud terorisme pasti Islam. Nggak pernah kita dengar teroris Kristen, teroris Buddha, teroris Hindu. Jarang yang kita pasti dengar adalah teroris itu pasti identik Islam. Ini detik-detik Kurang ajar dari Prof. segi Egi logika. Kan tinjauan kita logika. mau Jadi pulang. dalam perspektif logika, kondisional objektif yang sekarang berlaku, secara sistematis kita tinjau dengan baik, mereka lah yang justru intoleran. Kenapa dituduh kepada kita? Di mana Islam Ini ajarannya yang intoleran? flying victim Mau ini. kafir aja boleh kok. Mau kafir, intinya kafir kan karena dalam versi kita. Boleh, nggak ada urusannya. Kasih makan tetap, diberi sehat. Itu Rahman. Nah, kalau rahimnya lain lagi, ente nggak dapat rahimnya, kasih sayang Allah. Itu perlu untuk orang-orang beriman. Nah, konstruk logika ini ilmiah. Kalau nggak ilmiah, bantah saya. Logika yang sehat ini objektif, sistematis, toleran. Nah, berpikir ilmiah inilah akan memunculkan, membentuk jiwa intelektual. Apa? Jubedil. Orang itu pasti jujur, benar, adil. Pasti. Exactly. Pertanyaan seriusnya, kenapa banyak orang yang nggak jujur? Kenapa banyak yang nggak benar? Kenapa yang banyak nggak adil? Karena dia tidak os. Cara berpikirnya tidak os. Tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Kumaha aing wae. Menurut gua, kelompok gua, partai gua, yang lain sabeut teuing. Nah, itulah barbar, sebenarnya itu barbar. Dan konstruk berpikir yang kebalikan dari os jubedil itu dimainkan oleh iblis. Iblis ketika diminta oleh Allah sujud kepada Adam menolak dengan kesombongannya. Apa kata iblis? Ana khairi minhu, saya lebih baik dari dia, Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Lihat kondisi hari ini. Dia siapa itu? Partai apa dia itu? Kita kan partai A, dia partai B. Hebat mana itu? Dia orang mana tuh? Padang, saya Sunda, Jawa, Batak, dan seterusnya lah, suku-suku itu. Merasa paling hebat. Itu cara berpikir iblis. Iblis dalam bentuk kelakuan sifat namanya setan. Diambil dari kata syaitan, artinya orang yang atau perbuatan yang keterlaluan, melampaui batas, itu setan. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya melampaui batas, sudah jelas 2 periode, minta 3 periode, itu setan itu orang, gitu loh. Ini kemana-mana ini, nggak jelas, nggak fokus kepada ini. Tapi logika berpikir nggak bisa dihindari, bos. Nggak bisa dihindari logika. Belum cukup umur 40 tahun syarat menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169 huruf R dan Q, untuk capres cawapres harus minimal 40 tahun. Si Gibran belum 40 tahun,
Baru 36 tahun dipaksakan jadi bisa karena ada si Paman Usman. Ini keterlaluan orang kayak begini. Inilah setan sebenarnya gitu loh. Cuma kan orang nggak berani ngomong begitu karena nggak objektif. Ada saja. Subjektif. Kenapa salah? Wah, gua kan partainya sama dia. Wah, dia kan pimpinan, dia bos saya. Udah. Pasti melewat. Pasti tidak tegak kejujuran dan kebenaran dan keadilan. Tidak mungkin tegak pada orang-orang yang tidak berpikir os. Dalam 2 menit ini terakhir, konstruk kepada bandingan tauhid dan Tritunggal. Mari kita jujur secara objektif. Brother Musa, MIM, kamu harus objektif. Jangan subjektif. Karena sudah memilih Kristen, lalu kamu bela mati-matian tanpa 3 hal. Tanpa ilmu, tanpa referensi, tanpa kitab. Nah, ini diajarkan dalam surat Al-Hajj. Ayatnya Al-Hajj Lupa. ya, ayat 3 dan ayat 8. Oh iya. Ya, bisa ditawangnya kalau di ini bisa. Di surat Al-Hajj ayat 3 dan 8 itu menerangkan harus dengan ilmu, kitab, dan referensi. Ya, terima kasih. Waktu habis. Belum, nggak usah terang waktu. Sudah 12 menit. Nggak mau. Brian, kau dengar aja saya. Kalau nggak kau keluar. Udah, kau ikutin aku aja. Ini objektivitas belum selesai. Kenapa harus turut sama peraturan buatan manusia? Ini semua tadi sudah ya dikasih. Sudah, tapi saya nggak mau. Anda mau pilih siapa? Udah, diam aja. Sedikit lagi kok. Ya, jadi yang penting 2 menit. Ya, itulah. Nanti kalau dia kurang, kasih lagi objektif itu. Gara-gara waktu kita jadi melewat. Jangan. Nah, dalam konteks kitab, ilmu dan referensi, ini sudah marah. Diambil secara objektif. Padahal dia nggak konsisten dengan waktu. Dengan surat Al-Kahfi 1-5 itu memuat konstruksi berpikir yang objektif, sistematis, toleran. Muatannya dari 5 ayat itu, surat Al-Kahfi 1-5, yang pertama diterangkan oleh Allah, aku turunkan Al-Quran ini yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Nggak ada bengkoknya Quran tuh. Nggak ada kekeliruan Quran itu, nggak ada. Statement Allah tuh. Objektif. Bandingan fakta yang ada. Siapa yang bisa bengkok-bengkokin Quran? Nilai-nilainya mana? Sampai hari ini nggak ada. Quran terjamin kekeliruannya dan lain sebagainya tidak ada. Sempurna. Nilai Al-Quran dalam konteks rentang waktu 1446 atau 7 sekarang ya. Tahun yang lalu. Tapi aktualitasnya hingga hari ini objektif. Ini sudah lebih dari 12 menit nah. Berlaku dan tapi masih dikasih kesempatan oleh kurang lebih 2 miliar manusia di dunia ini yang beragama Islam. Dari 8 miliar manusia. Poin pentingnya apa? Al-Quran itu exactly. No doubt, nggak ada keraguan. Baca aja jabaran Al-Jinnya, Al-Baqarah 1-10. Ya, tidak ada keraguan. Lah, kalian di situ disebut oleh orang-orang kafir ini nggak punya ilmu. Saya bertaruh, hari kita bertaruh, intelektual ya. Parah. Saya nyatakan dari Allah, kalian ini nggak punya ilmu. Kalian cuma duga-duga ngikitin nenek moyang. Apa kekeliruan seriusnya? Jangankan kita, ya, Tuhan habis. Aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, kau ini nggak nurut banget dah. Ya, Bang, ini sudah ada. Biarin karena belum selesai. Bisa, maaf, harus objektif. Ya sudahlah, nggak mau udah.
Aja dengerin sebentar. Apa urusan menit, 2 menit, 2 menit? Sudah dikasih 2 menit, Bang. Iya, tunggu belum selesai. Oke, baik. Apa poinnya? Mohon maaf ya. Norak 2 menit juga lagi lu. ya. Payah Baik. gua. Ya, itulah ekspresi dari Profesor, katanya Profesor Egy Sujana, SHMH. Tetapi nggak bisa konsisten ya dengan waktu, padahal ini debat ilmiah, kan pasti semua ada aturannya. Dan pasti juga sudah disepakati. Malah dia melawan dan tidak mau diatur. Ini profesor yang bagaimana ya? Dia hampir saja kabur ya, karena dipotong karena sudah habis waktu. Dari video tadi, kira-kira teman-teman, apa pendapat teman-teman melihat reaksi dan juga etika dari Profesor Egy Sujana? Kira-kira video ini boleh memberikan informasi sekaligus juga edukasi kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom.